Terjemahan Al-Quran Surah Yasin ayat 1-83. 1. Yasin. 2. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. 3. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. 4. Yang berada di atas jalan yang lurus. 5. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. 6. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. 7. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah, terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. 8. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. 9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. 10. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. 11. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. 12. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. 13. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. 14. Yaitu, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu. 15. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. 16. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. 17. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. 18. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. 19. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. 20. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. 21. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. 22. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan, yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya lah kamu, semua, akan dikembalikan. 23. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah, yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. 24. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. 25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku. 26. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kamuku mengetahui. 27. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan? 28. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal,
suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. 29. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati. 30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. 31. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan, itu tiada kembali kepada mereka. 32. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. 33. Dan suatu tanda, kekuasaan Allah yang besar, bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. 34. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. 35. Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? 36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. 37. Dan suatu tanda, kekuasaan Allah yang besar, bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. 38. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. 39. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga, setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. 40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. 41. Dan suatu tanda, kebesaran Allah yang besar, bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. 42. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. 43. Dan jika kami menghendaki niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan. 44. Tetapi, kami selamatkan mereka, karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika. 45. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling. 46. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. 47. Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. 48. Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar. 49. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. 50. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. 51. Dan ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka. 52. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan, Tuhan, yang maha pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. 53. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. 54.
Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. 55. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. 56. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. 57. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. 58. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. 59. Dan, dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. 60. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah Saitan? Sesungguhnya Saitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. 61. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. 62. Sesungguhnya Saitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu, maka apakah kamu tidak memikirkan? 63. Inilah jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya. 64. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. 66. Dan jikalau kami menghendaki pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya? 67. Dan jikalau kami menghendaki pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali. 68. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? 69. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. 70. Supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. 71. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. 72. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. 73. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? 74. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan. 75. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka. Padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. 76. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. 77. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air, mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. 78. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami. Dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh? 79. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. 80. Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. 81.
Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. 82. Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah. Maka terjadilah ia. Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan.